Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti MPLS ajaran 2020-2021 ini dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Endah Setianingsih. Ibu adalah staf pengajar di SMA Negeri 2 Rangkas Bitung. Mata pelajaran yang Ibu tempuh adalah mata pelajaran sejarah. Ibu ucapkan terima kasih kepada pihak panitia yang telah memberikan kesempatan kepada Ibu untuk menjadi salah satu narasumber di kegiatan MPLS tahun ini. Dan Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah diterima menjadi siswa-siswi SMA Negeri 2 Rangkas Bitung secara administrasi. Semoga kita semuanya bisa bekerja sama menjadi satu tim keluarga SMA Negeri 2 Rangkas Bitung yang menjadikan SMA kita lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Dalam kesempatan ini, Ibu diberi kesempatan untuk memberikan informasi tentang nilai-nilai karakter, budaya literasi, dan kewirausahaan. Nilai-nilai karakter itu untuk situasi saat ini sangat diperlukan guna membantu mengurangi krisis moral yang sering terjadi di sekitar kita. Krisis moral yang banyak kita jumpai saat ini adalah salah satunya adalah bullying. Bullying di mana kita kerap sekali menemukannya di kehidupan kita sehari-hari. Namun secara tidak langsung bullying ini oleh pelakunya dia tidak merasa melakukan bullying itu sendiri dengan alasan bercanda ataupun hanya ingin mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya saja. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bullying ini adalah salah satu sikap yang berakibat fatal bagi korban bullying itu sendiri. Yang paling terparah adalah bisa menyebabkan depresi atau gangguan jiwa. Krisis moral selanjutnya yang sering ditemui di dalam kelas adalah kebudayaan mencontek. Nah, sudah jelas kalau mencontek berarti di dalamnya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mencari jalan pintas untuk sesuatu yang ingin menurut dia ingin mendapatkan hasil yang baik walaupun sebenarnya caranya tidak baik. Krisis moral selanjutnya adalah meningkatnya pornografi, kekerasan anak di bawah usia dini, pencurian, begal, penyalahgunaan obat-obatan narkoba, dan pergaulan bebas. Itu kerap terjadi di sekitar kita. Nah, kenapa karakter ini digembar-gemborkan oleh pihak Civitas Akademia? Karena dengan pendidikan nilai karakter ini diharapkan dapat mengurangi krisis moral tersebut. Karena pendidikan karakter ini sengaja dibuat, sengaja sengaja dilakukan, atau ini adalah salah satu usaha yang sengaja dari seluruh pihak, entah itu dari sekolah, entah itu dari madrasah, dari segala dimensi kehidupan untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Jadi pendidikan karakter ini diharapkan bisa membentuk karakter-karakter siswa-siswi atau siapapun itu secara individu, secara masyarakat, secara berbangsa itu lebih optimal menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, nilai-nilai karakter itu apa saja? Ada 18 nilai karakter. Yang pertama adalah religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, peduli lingkungan, peduli sosial, cinta damai, gemar membaca, berkomunikasi dengan baik, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab.
Sebenarnya nilai-nilai karakter ini sudah ada dari sejak kalian masa usia dini. Contoh satu saja, religius. Dari kalian mulai bisa berbicara, orang tua sudah menanamkan bagaimana berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum makan, bepergian baca bismillah. Itu adalah nilai-nilai karakter yang sudah ditanamkan sejak usia dini, sejak kalian baru bisa bicara. Nah, cuman kita kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan itu jadi hilang begitu saja, karena memang kalau sudah dewasa dianggapnya sudah paham, sudah mengerti, padahal kita juga butuh pengingat untuk diri kita sendiri. Pendidikan karakter ini didapat melalui 3 metode atau 3 cara untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan itu. Yang pertama adalah melalui keteladanan. Yang kedua pembiasaan, yang ketiga adalah melalui pujian dan hukuman. Keteladanan ini adalah biasanya kita dapatkan dari orang-orang yang kita anggap lebih secara keilmuan, lebih secara usia, lebih secara pengalaman. Contoh hal yang paling kecil adalah di lingkungan keluarga. Ketika ayah kamu sering mengajak kamu sholat Jumat, nah itu merupakan satu keteladanan. Nah, keteladanan itu dicontohkan secara terus-menerus. Nah, keteladanan yang baik akan dicontoh menjadi kegiatan yang baik, namun keteladanan yang kurang baik akan menghasilkan yang tidak baik pula. Yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan itu dilakukan terus-menerus secara periodik. Contohnya, khusus pelajaran ibu misalkan, jika ada anak yang terlambat, ya, anak yang terlambat di jam pelajaran pertama misalnya, ibu sudah pasti tidak akan memberikan kehadiran di hari itu. Nah, pembiasaan-pembiasaan seperti itu kalau kalian kesiangan dibiarkan, nah akan terus kesiangan. Tetapi dengan adanya pembiasaan, nah ini nanti nyambungnya ke pujian dan punishment ya, pujian dan hukuman. Ketika seseorang diberikan pembiasaan seperti itu secara periodik, maka dia akan besoknya mengulangi kesiangan itu sendiri. Tetapi ketika dikasih hukuman berupa ketidakhadirannya dipertanyakan atau ditiadakan di kelas, maka minggu depan dia akan berusaha untuk tidak kesiangan lagi. Nah, di situ adalah metode pembiasaan dan hukuman saling berkaitan. Yang ketiga adalah melalui metode pujian dan hukuman. Melalui metode pujian, contoh di rumah, kalian punya adik, misalkan adik kamu itu buang sampah ke tempatnya. Nah, tidak ada salahnya kita memberikan pujian. Oh, adik kakak sudah hebat, adik teteh entos pinter gitu ya, karena membuang sampah pada tempatnya. Nah, pujian itu nanti akan dia ingat bahwa oh, berarti ini adalah kegiatan yang baik. Soalnya saya dapat pujian, apalagi kalau dikasih reward berupa oh, karena tadi sudah buang sampah sembarangan, ini kakak belikan es krim atau apalah segala macam. Awalnya seperti itu, memberikan pujian-pujian kecil, lama-lama nanti jadi pembiasaan bahwa membuang sampah itu harus ke tempatnya. Nah, kalau hukuman yang tadi seperti Ibu bilang bahwa hukuman di sini adalah untuk merubah sifat seseorang dan membuat pola pikirnya berubah. Oh, kalau saya kesiangan masuk kelas Bu Enda, berarti saya tidak akan mendapatkan absensi. Nah, kalau absensinya kotor atau jelek, nah dia akan berakibat kepada nilai. Nah, kalau nilainya merah berarti saya tidak akan naik kelas. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita belajar tentang nilai-nilai karakter. Materi yang kedua adalah tentang budaya literasi. Nah, berliterasi itu adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai kegiatan. Contohnya mendengar, membaca, menulis, menyimak, mengamati, dan berbicara. Jadi di sini kemampuan literasi itu sangat penting diperlukan karena kita sebagai individu itu adalah penerima informasi. Nah, sebagai penerima informasi yang baik, yang bijak, kita harus bisa memilah informasi yang datang kepada diri kita. Jadi jangan sampai informasi yang bersifat hoax itu ditelan mentah-mentah oleh kita. Jadi jadilah
penerima informasi yang cerdas. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang tidak benar atau menjadi penyebar hoax itu sendiri. Karena salah memberikan informasi akan fatal akibatnya. Jadi kalau secara agama jatuhnya fitnah gitu. Nah, budaya literasi ini sudah diperkenalkan, mungkin kalian juga sudah tahu dari SD, SMP, SMA, di TK juga sudah ada kebiasaan-kebiasaan, walaupun hanya sebatas membaca dan membaca, tapi tujuan utamanya adalah yaitu tadi agar kita bisa memilih informasi dan tidak mudah terombang-ambing oleh berita-berita yang tersebar luas di media sosial, di masyarakat, ataupun di sekitar lingkungan kita. Materi selanjutnya adalah tentang kewirausahaan. Nah, kewirausahaan itu adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif, inovatif, dan dia hasil ciptaannya itu bermanfaat. Bermanfaatnya artinya bisa bertambah nilai ekonominya atau bertambah nilai kegunaannya. Dari segi fungsi, estetika, nilai jual dari seorang sikap kewirausahaan itu biasanya akan meningkat dari sebelumnya. Seorang wirausahawan biasanya memiliki sifat-sifat yang sungguh-sungguh, ulet, gigih, tekun, progresif, pantang menyerah, bekerja keras, inovatif, dan optimis. Karena memang diperlukan kenapa diperlukan sifat-sifat seperti itu? Karena memang mereka terus berinovasi, terus menciptakan hal-hal yang baru, terus menciptakan fungsi-fungsi yang baru dari hal-hal yang sudah ada. Intinya ingin meringankan, memudahkan apa-apa yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Seorang wirausahawan itu harus mempunyai pemikiran yang jauh ke depan, yang tidak pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. Jadi dia adalah tingkat kreativitas dan inovasinya harus tinggi. Jadi bukan hasil dari menjiplak, mencontek, apalagi mengaku-ngaku itu adalah punya dia, padahal itu adalah hasil karya orang lain. Nah, siapapun yang memiliki jiwa kewirausahaan, dia akan menjadi agen of change atau agen perubahan yang mampu atau sanggup mentransformasikan sumber daya alam di sekitarnya menjadi lebih bermanfaat lagi, lebih meningkatkan nilainya lagi, baik secara ekonomi, secara fungsi, secara estetika. Dia akan mampu menciptakan sesuatu, mengembangkan sesuatu agar lebih bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi seorang wirausahawan itu biasanya dia akan berpikir, saya akan menciptakan lapangan pekerjaan daripada saya harus bekerja kepada orang lain. Nah, semoga kita semua bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu untuk menjadi lebih baik lagi, lebih berinovasi lagi, dan lebih optimis lagi. Mungkin hanya itu materi MPLS yang Ibu bisa sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas keterbatasannya. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah bergabung di SMA Negeri 2 Rangkas Bitung ini. Semoga kita bisa menjadi tim yang solid, keluarga yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.